Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Pasar modal Indonesia pekan ini dipenuhi aksi korporasi dan gerakan strategis dari berbagai emiten besar. Saham teknologi seperti Gotoh kembali diburu investor asing jelang rilis laporan keuangan. Sementara Bank Mandiri atau BMRI mengumumkan rencana buyback senilai 1,17 triliun rupiah sebagai bentuk kepercayaan diri terhadap fundamental perusahaan. Di saat yang bersamaan, saham Repower Asia atau Real sempat mengalami lompatan harga tajam berkat sentimen positif dari ekspansi ke bisnis data center yang dipandang sebagai penggerak baru ekonomi digital nasional. Situasi tak kalah dinamis terjadi di sektor manufaktur dan jasa. Dharma Polymetal atau DRMA tinggal selangkah lagi menuntas akuisisi MAH Sing Indonesia untuk memperluas kapasitas produksi komponen otomotif. Sementara Sinergi Inti Andalan Prima atau INET siap mengambil alih mayoritas saham personil Alih Daya atau PADA untuk memperkuat bisnis outsourcing. Berbagai aksi korporasi ini menunjukkan bahwa emiten tanah air kian agresif dalam memperkuat fondasi dan merespons peluang di tengah pasar yang bergejolak. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler tersebut untuk Anda. Sobat Investor, berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, jelang rilis laporan keuangan, saham Gotoh diborong asing. Menjelang rilis laporan keuangan kuartal ketiga 2025, saham PT Gotoh Gojek Tokopedia Tbk atau Gotoh ramai diborong investor asing. Sepanjang 20 hingga 24 Oktober 2025, investor asing mencatat beli bersih senilai 31,8 miliar rupiah. Melanjutkan tren positif 2 pekan berturut-turut dengan total akumulasi 105,5 miliar rupiah. Aksi beli ini mencerminkan optimisme terhadap fundamental dan kinerja perusahaan yang dinilai terus membaik. Analis OCBC Sekuritas menilai, ekspektasi pasar terhadap capaian kinerja Gotoh tetap tinggi karena perusahaan konsisten mencetak perbaikan laba operasional dan arus kas. Pada kuartal kedua 2025, Gotoh membuka EBITDA Group yang disesuaikan sebesar 427 miliar atau 50% dari target tahunan. Segmen fintech dan on-demand service menjadi motor utama pertumbuhan dengan peningkatan signifikan pada bisnis pembayaran dan pinjaman konsumen. Beberapa institusi besar seperti BlackRock ANC dan Mitsubishi UFG Financial Group tercatat menambah kepemilikan mereka di saham Gotoh. Tren ini memperkuat persepsi bahwa Gotoh telah bertransformasi menjadi emiten teknologi dengan prospek pertumbuhan jangka panjang yang solid, terutama di segmen digital payment dan layanan berbasis teknologi. Berita kedua, Bank Mandiri atau BMRI siap buyback 1,17 triliun rupiah. PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI akan melaksanakan pembelian kembali saham atau buyback senilai maksimal 1,17 triliun rupiah atau tidak lebih dari 10% modal disetor. Direktur Treasury dan International Banking BMRI, Ari Rizaldi menyebut buyback ini dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar dan ekonomi makro, serta menjadi bentuk komitmen perseroan meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Program buyback tersebut akan dilaksanakan selama 12 bulan, terhitung sejak disetujui pada RUPST pada Maret 2025 hingga Maret 2026. Saham hasil pembelian kembali juga akan digunakan untuk mendukung program kepemilikan saham karyawan atau ESOP sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi mereka dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Meski sempat turun 1,76% ke Rp4.470 per saham pada 27 Oktober 2025, saham BMRI masih mencatatkan penguatan sebesar 3,95% dalam sepekan. Analis menilai langkah buyback menunjukkan keyakinan manajemen terhadap prospek jangka panjang Bank Mandiri di tengah dinamika ekonomi yang fluktuatif. Berita ketiga, saham Real diborong asing, sentimen data center dorong optimisme pasar. Saham PT Repower Asia Indonesia Tbk atau Real melonjak hingga menyentuh auto rejection atas atau ARA setelah diborong investor asing sebanyak 11,16 juta saham di tengah pelemahan IHSG. Kenaikan ini menjadi sinyal kuat atas kepercayaan pasar terhadap transformasi bisnis Real ke sektor properti digital, terutama pengembangan pusat data atau data center. Analis Kiwab Sekuritas menilai langkah Real masuk ke sektor infrastruktur digital membuka peluang re-rating valuasi oleh pasar, mengingat lonjakan kebutuhan data center seiring pertumbuhan ekonomi digital nasional. Secara teknikal, saham Real menunjukkan potensi penguatan menuju level 140 hingga 150 bila mampu menembus resisten di Rp100. Manajemen Real menegaskan ambisi untuk menjadi bagian dari infrastruktur utama digital Indonesia. Dengan penetrasi internet yang telah menembus 80% dan meningkatnya konsumsi data nasional, sektor ini dinilai akan menjadi mesin pertumbuhan baru bagi Real dalam jangka menengah dan panjang. Berita keempat, tinggal selangkah lagi Dharma Polymetal atau DRMA akuisisi MAH Sing Indonesia.
PT Dharma Polymetal Tbk atau DRMA segera merampungkan proses akuisisi 82% saham PT Mahsing Indonesia atau PT MSI. Presiden Direktur DRMA Irianto Santoso menyebut pihaknya tengah menuntaskan proses legal dan dokumentasi dengan tujuan memperkuat ekspansi bisnis terutama di segmen komponen plastik kendaraan roda 4. PT MSI memiliki fasilitas produksi di kawasan industri Jababeka, Bekasi dan akan diambil alih dari Vital Roots SDN BHD serta King Sanindo Perkasa Indah. Nilai transaksi akuisisi tidak diungkapkan, namun dipastikan di bawah 20% ekuitas DRMA yang mencapai 2,54 triliun, sehingga tidak bersifat material. Pasar merespon positif langkah strategis ini. Saham DRMA yang berada di bawah grup Triputra milik Taipan TP Rahmat melonjak hampir 8% ke level 1090 per saham pada sesi pertama perdagangan, mencerminkan optimisme investor terhadap ekspansi dan diversifikasi portofolio perusahaan. Berita kelima, Inet bakal ambil alih 53,57% saham Pada. PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk atau Inet akan mengambil alih 53,57% saham PT Personil Alih Daya Tbk atau Pada dari Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk atau Kopindosat. Aksi korporasi ini berpotensi mengubah nilai utama perusahaan outsourcing tersebut sesuai ketentuan POJK nomor 9 tahun 2018. Direktur Utama Inet Muhammad Arif menjelaskan proses negosiasi telah dimulai sejak 23 Oktober 2025 dan kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian pembelian saham bersyarat atau Conditional Share Purchase Agreement. Keputusan final akan bergantung pada pembunuhan klausul dalam perjanjian tersebut. Di pasar, saham Pada yang berada di papan pemantauan khusus naik 9,25% ke Rp118. Sedangkan Inet justru turun 20,8% ke Rp280. Meski begitu, investor menilai potensi akuisisi ini bisa memperluas lini bisnis Inet dan memperkuat posisi di sektor jasa tenaga kerja nasional. Demikian Top 5 EDX Channel edisi kali ini. Saya Aim Faizal pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, sobat investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.